Berapa hari lepas kita meraihkan mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Kan? Ada yang baru masuk 50. Puji Tuhan, haleluya. Tubuh semakin tua kan? Dan sepatutnya otak semakin matang. Orang bilang kan. Tapi sebenarnya saya beritahu kita sebagai orang anak dan jemaat Tuhan. Nah, terutamanya mereka yang sudah berumur ini, termasuk saya, bahwa semakin kita berumur, semakin kita memerlukan Tuhan. Semakin orang bilang makin banyak makan garam, banyak makan garam. Kalau kita darah tinggi kan, kita lebih perlukan Tuhan. Nah, ada dua hal yang Tuhan sangat rindu terjadi pada kita, laki dan perempuan. Sama ada bapak-bapak, mama-mama, atau anak-anak, remaja, orang-orang muda. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan saja Tuhan, tapi diinginkan oleh sesama kita, termasuk saya, Anda, dan semuanya, pada seorang laki-laki. Apa yang kita perlukan sebenarnya? Kalau seorang wanita mau cari seorang suami, apakah yang kamu perlukan, quality yang ada seorang laki-laki? Kalau di sekolah selalu saya cakap, banyak saya tidak cakap pun, saya tanya, dia dong sudah jawab. Saya bilang, di manakah letaknya kehansaman seorang laki-laki? Dia bilang, rata-rata yang kita tempat kita 5 jawab tepat, yang perempuan. Dia bilang di dompetnya. Yalah, dia mau pergi makan di KFC, mau pergi minum kopi di Sabindo Resort kan? Bukan murah. Mau pergi di McDonald dan sebagainya. Kadang-kadang wanita pun bijak juga. Kalau kau suka saya reload saya. Dari luar gitu, dan sebagainya. Saya beritahu kita dalam Amsal, mari kita lihat ini luar biasa. Haleluya. Karena hari itu saya bagi tidak ada firman Tuhan kan, saya mau bagi pada hari. Dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 22 firman Tuhan mengatakan sifat, maksudnya karakter yang diinginkan pada seorang laki. Sifat yang diingin pada seorang ialah seorang sini maksudnya laki, kalau dalam bahasa Inggris a man, dia bilang, bukan woman, man. Jadi dalam bahasa Inggris saya katakan the desire of a man, dia bilang. Oke. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru dikatakan kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dia katakan begini, the desire of a man is his kindness, dia bilang. Nah, perkataan kindness ini, kesetiaan sini, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, itu diterjemahkan kan daripada Hebranian. Karena penjelasan lama banyak dalam bahasa Ibrani. Oke, itu bermaksud hesed, H-E-S-S-E-D, hesed. Boleh bersama dengan saya, hesed. Hesed bermaksud kasih karunia. Maksudnya orang yang memiliki kemurahan, orang yang memiliki seorang laki yang memiliki kasih karunia. Kasih karunia sini bermaksud adalah orang yang memaafkan, mengampuni. Orang yang menerima keberadaan orang lain, dia ada kemurahan dalam diri dia. Seorang laki-laki yang diinginkan oleh seorang wanita adalah seorang laki-laki yang memiliki kesetiaan ini. Perkataan digunakan dalam bahasa Indonesia, kata kesetiaan dalam bahasa Inggris adalah dia katakan sini kindness. Dalam bahasa Ibrani adalah hesed. Terjemahan yang betul adalah yang memiliki kasih karunia, yang memiliki satu sentiasa memberikan anugerah pada orang lain sekalian. Seorang wanita mau seorang laki yang mengampuni, memaafkan, menerima. Kalau kita tahu bahwa kasih karunia adalah satu yang kita terima, yang tidak layak kita terima. Jadi laki yang diinginkan oleh manusia sebenarnya seluruhnya, bukan wanita saja. Di kalangan kita adalah orang yang suka memberi, walaupun mereka yang diberi itu tidak layak. Dan paling tidak layak adalah pengampunan. Orang bilang, ya saya ampuni dia, saya boleh maafkan dia, tetapi dia bertobat dulu, dia bilang. Dia berubah dulu baru saya maafkan dia bilang. Kan orang yang seperti itu tidak perlu pemaafan, karena dia sudah berubah. Yang perlu pemaafan ialah orang yang tidak ada masalah. Kan? Saudaraku, ini yang dimiliki, yang di quality yang diinginkan pada seorang laki-laki. Dan kamu tahu kenapa laki ini boleh mendapat. Kalau dalam Amsal ini adalah satu tuntutan, kamu harus setia. Tapi bagi kita, karena kalau kita Amsal
Kita lihat dalam Amsal 19, dia penuh dengan kebijaksanaan. Dia katakan lebih baik miskin daripada membohong dan sebagainya. Jadi dia mempunyai kata-kata hikmat yang betul. Tapi kalau kita lihat, siapa yang boleh buat semua ini? Tidak kan? Terutamanya apalagi kesetiaan. Karena kebanyakan manusia adalah saya setia jikalau kau setia. Kan? Saya hanya memberi kesetiaan saya kepada kamu kalau kamu setia dengan saya. Itu kebanyakan, saya katakan generally speaking. Tapi bagi kita yang memiliki kasih karunia, walaupun orang itu tidak layak terima, khususnya seperti pengampunan, tetapi sanggup mengampuni, adalah luar biasa. Dan ini hanya dapat dilakukan apabila kita sendiri telah mengalami kasih karunia tersebut. Kita memiliki pribadi kasih karunia itu sendiri dalam Yesus, dalam diri kita. Amin. Jadi dia bilang si Cici, kalau begitu perempuan pun sama juga begitu. Sama, amin. Haleluya. Maksudnya inilah yang kita perlu dan kita mau supaya ada pada seorang laki-laki. Nah, kamu tahu, bila kita masih makin berumur, kita punya rasional itu semakin bercelaru. Ada orang bilang semakin balik macam baby lagi, macam budak lagi. Satu peringkat kita selfish, kemudian kita sanggup berkorban, selfish balik, mementingkan diri sendiri. Karena kita punya karakter kita yang secara biologi ini dipengaruhi dengan banyak hal. Nah, tapi yang membedakan kita dengan orang di luar sana adalah apabila kita memiliki atau menerima kasih karunia sendiri dalam hidup kita. Yesus adalah kasih karunia, pribadi kasih karunia. Dia mengampuni kita, teman-teman mengatakan dia mengampuni kita waktu kita masih lagi berdosa. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin ada orang yang sanggup mati untuk orang yang baik, dia bilang, betul kan? Karena ada orang baik dia sanggup mati, tapi ada orang yang sanggup mati untuk orang-orang seperti Anda dan saya ini. Oke? Bukan dia tidak baik, jahat lagi. Tapi Yesus mati untuk Anda dan saya ketika kita masih berdosa. Ini yang luar biasa. Kita boleh memiliki karakter ini karena Yesus telah memberikan kita lebih dahulu. Kita boleh mengampuni, kita boleh mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengampuni dan mengasihi Anda dan saya. Oke, bagaimana dengan wanita? Di pasal yang sama, Amsal yang sama, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-14. Ini saya mau laki-laki yang belum berkawin. Haleluya. Dan yang sudah berkawin, mengucap syukurlah kita. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Yang Tuhan beri kepada Anda yang menjadi pendamping kita. Firman Tuhan mengatakan sini, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan, dia bilang. Jadi istri yang diinginkan seorang laki-laki adalah seorang istri yang mempunyai wisdom, mempunyai akal. Dalam bahasa Ibrani, sakal. Haleluya. Dan kita tahu bahwa sakal atau wisdom atau hikmat, kebijaksanaan ini adalah karunia Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan kita, ataupun lebih tepat, Bapa di surga menjadikan Yesus dalam kita pertama-tama hikmat, kemudian kebenaran, kemudian pengudusan, dan yang terakhir yang keempat penebusan. Ini yang Tuhan lakukan pada Anda dan saya. Pertama-tama wisdom. Jadi yang diinginkan bagi kita, suami-suami, oke, bakal suami, pada seorang wanita, seorang istri adalah yang berakal budi, bijaksana. Dan yang luar biasa, kalau kita dapat itu bukan karena siapa pandai pilih. Firman Tuhan mengatakan sini adalah karunia Tuhan. Oh, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kepada kita istri yang berakal. Bisa cakap pada bapak-bapak lain. Haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Anda dan saya. Semakin kita berumur, semakin kita melihat ini laki yang mempunyai kasih karunia Tuhan, sehingga dia boleh memberi kasih karunia pada orang lain sekeliling dia, mengampuni, memaafkan, memberi peluang kedua. Kan? Seorang istri mau mendengar seorang laki-laki mengatakan tidak apa-apa itu, dia bilang, oh, saya suka begitu. Kan? Apalagi seorang istri tidak apa-apa itu, walaupun sudah nasi menjadi bubur, tapi tidak apa. Kita perlu orang-orang seperti itu. Begitu juga dengan seorang istri yang berakal.
Dan saya percaya jika dia mempunyai akal, mempunyai sakal, mempunyai kebijaksanaan, wisdom ini, macam-macam luar biasa boleh terjadi. Dan bukan hanya di depan rumah, tapi sampai ke belakang dapur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sikit ya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, inilah yang kita lihat sebagai anak-anak Tuhan. Semakin kita berumur, semakin kita perlukan Tuhan. Semakin kita melihat bahwa kita tidak apa-apa. Terutamanya saya suka nih laki-laki. Kenapa dia tidak cakap wisdom untuk lelaki, kasih karunia untuk perempuan, ataupun kesetiaan ini? Karena lelaki lebih banyak perlukan kasih karunia. Karena kami semua ini Gresik ini, kadang-kadang kami iya dulu ataupun tidak dulu, tapi belum pikir kan. Jadi buat keputusan tanpa berpikir. Jadi kita banyak perlukan kasih karunia. Dan bila kita mengalami kasih karunia Tuhan itu, kita boleh memberi kasih karunia kepada orang sekeliling kita. Amen. Dan itulah quality seorang laki-laki dalam dunia ini. Maksudnya dengan kata lelaki yang mempunyai kasih karunia, yaitu lelaki yang mudah mengalah, tapi bukan kalah. Amen. Tapi bila dia melakukan hal-hal yang luar biasa, amen, akan nampak kemurahan Tuhan itu. Nah, ini satu lagi perkataan adalah kemurahan Tuhan. Amin. Dia kemurahan, apapun dia kerjakan berhasil di mata Tuhan. Oke. Nah, maksud mau bawa kita untuk melihat sini satu hal. Jika kita lihat ini sebagai anak-anak muda ataupun sebagai orang dewasa sudah berumur, karena kita sudah berusaha mencapai 50-an, banyak kita sini sudah setengah abad dan sebagainya. Amin. Apakah keutamaan dalam kehidupan saya? Apakah priority dalam kehidupan kita? Dan bukan hanya kepada kita yang berumur ini, tapi juga anak-anak kita yang masih muda ini. Amin. Saya cakap dari konteks dunia berumur, tapi kita semua masih muda ini. Haleluya. Belum sampai separuh nih. Yang kalau separuh umur yang Tuhan katakan itu 60 baru separuh. 120 bah kiranya, malah lebih lagi. Nah, di dunia ini ya, kalau hidup dalam dunia, dalam di surga itu lain kira. Itu sepanjang masa hidup kekal kita di sana. Jadi apakah priority kita? Anak-anak muda, apakah priority kamu? Kita semua yang ada di dalam gereja pada hari ini. Kan kalau kita lihat dalam dunia sekarang ini, kita mempunyai banyak susunan hal yang kita perlu buat mengikut keutamaan pekerjaan kita. Kan? Dalam pekerjaan kita pun ada banyak hal, ada yang mendesak dan sebagainya, ada yang dia punya tarik tutup dan sebagainya. Seorang yang sedang belajar sama juga. Kan? Ada keutamaan yang perlu kamu buat, kamu laksanakan, kamu perlu selesaikan. Kan? Apalagi berkaitan dengan umur. Selepas umur begini apa yang harus saya buat dan sebagainya. Kita mengalami semua ini. Orang bilang ada demand, ada tuntutan yang perlu kita laksanakan semua ini. Jadi kita bukan bingung saya bilang, tapi dalam banyak keadaan kita priority kita itu tidak seimbang. Sekurang-kurangnya apa yang kita pikirkan ataupun apa yang orang pikirkan tentang kita. Sama mengapa ada orang yang tidak bisa sembahyang karena dia punya priority di luar sana, mungkin bekerja, dan kita tidak boleh pertikaikan itu. Kan? Ada orang yang berada di luar sana bekerja, tapi dia perlu bekerja dan sebagainya. Saudaraku, pada hari ini saya mau bawa jemaat Tuhan, saya Binawa untuk kita align balik. Apa keutamaan kita? Boleh kan? Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semua di kayu salib bagi kita. Kamu katakan begini, tentu saya tahu sudah, rest, betul, haleluya, betul. Itu yang paling mendasar lah untuk menjelaskan semua ini. Tapi kita perlu lihat sebenarnya, dan perlu diingatkan saya katakan sini karena sudah kita dengar sebelum ini. Dan saya mau bersama-sama bawa jemaat Tuhan untuk mengatakan dalam hati kita, mengistiharkan itu di ujung ibadah ini, di ujung penyampaian firman Tuhan ini, kita istiharkan ini, kita katakan itu, dan kita tenang di depan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas, sebelum kita lihat dalam Lukas, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-10. Dalam pasal ini kita belajar satu peristiwa yang berlaku mana Yesus datang kepada dua pribadi, yaitu Maria dan Marta. Ingat lagi?
yaitu pasal yang ke-10 ayat 9. Mereka datang, Yesus datang kepada Marta, dan berlaku satu peristiwa di mana Yesus berada di rumah Marta dan di rumah Marta dan Maria. Dan sebenarnya sama yang Lazarus juga, 3 adik-beradik ini. Dan Yesus sedang duduk, dan saya percaya sedang mengajar ataupun sedang berkongsi ataupun sharing. Mari kita baca ini. Ayat yang ke-9. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 1. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir akan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara," dia bilang. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, dia berkata suatu quality yang ada pada Maria. Dan kalau kita lihat perkataan yang digunakan dalam Alkitab, dia katakan Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan. Ya, saya percaya bukan duduk saja. Karena dalam senario ini ialah mereka duduk di rumah Maria dan Marta sedang menyediakan, Marta yang paling tua, menyediakan makanan untuk menjamu mereka. Maksudnya mereka sedang dalam proses untuk mau berjamu atau ada jamuan bersama-sama, ada makan bersama. Kan? Tapi Marta duduk di kaki Tuhan. Kan? Duduk di kaki Tuhan. Nah, kalau kita lihat priority kita sini, kita tahu bahwa semuanya perlu. Amin. Apa yang dibuat oleh Maria, oleh Marta itu perlu. Karena kalau tidak, siapa yang membagi hidangan kan dan sebagainya. Nah, apa yang Tuhan sedang katakan di sini ialah apa yang menjadi keutamaan dalam pemikiran kita, ataupun keutamaan dalam orang bilang kedudukan emosi, kita punya kedudukan cara pikir kita. Walaupun dalam keadaan yang begitu banyak perkara yang perlu dibuat, mesti kesiapan kerja, betul tidak? Tetapi Tuhan sedang berkata bahwa Maria telah melakukan yang satu ini, yang perlu. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Marta bukan banyak, satu saja, menyediakan hidangan. Tetapi yang menjadi banyak di sana adalah apabila itu menjadi stres bagi dia. Bersama dengan saya, yaitu menjadi menyusahkan dia, yang menyebabkan dia rasa dia perlu pertolongan, yang dia rasa dia sendirian dan tidak ada orang bantu. Amin. Sebenarnya kita boleh berada dalam posisi Marta, tetapi kita duduk di kaki Tuhan. Boleh bersama dengan saya. Jadi apa yang dijelaskan di sini ialah dijelaskan secara fisikal, maksudnya Maria betul-betul duduk di kaki Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang berlaku sebenarnya apabila Maria duduk dekat ataupun duduk dekat dengan kaki Tuhan? Apa maksudnya? Dia berbicara tentang kebergantungan, dependent, berbicara tentang duduk dan menerima. Boleh bersama dengan saya. Duduk dan mendengar, ataupun duduk dan expect apa lagi yang Tuhan mau lakukan, ataupun menunggu apa lagi akan Yesus lakukan, bukan apa yang dia lakukan. Amin. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita lihat sini, Yesus menegur Marta. Marta ini serius, dia katakan begini, Marta, Marta. Kalau Tuhan Yesus panggil 2 kali itu luar biasa. Macam juga dibilang Petrus, Petrus, kan? Tuhan panggil 2 kali. Maksudnya sesuatu yang dia mau kasih betul, kasih align balik. Sudah lari dia punya apa itu orang bilang dia punya alignment, nak kasih lurus balik. Marta, Marta, kamu sibuk dalam banyak hal. Hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Dan dia katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, saya mau kita lihat ini. Dalam dunia ini ada banyak hal yang baik. Oke? Antara tidur dengan tutung kata, mana yang baik? Tutung kata Allah kan? antara diam-diam dengan bekerja, mana yang lebih baik? Bekerjalah, ada pulangan kan?
Banyak kita boleh bersimpulan dalam dunia sekarang ini. Amin. Apa yang baik. Tapi Tuhan memberitahu kita ada satu bahagian yang terbaik. Nah, saya mau jemaat Tuhan untuk pastikan bahwa kita melakukan hal ini. Perkataan melakukan ini sebenarnya dari segi falsafah dia tidak betul. Karena kalau kau melakukan, maksudnya kau sedang buat sesuatu kan, kita tahu bahwa apa yang kita buat adalah kita rest. Kalau kita rest, kita tidak buat sesuatu kan, kita sedang diam-diam. Tapi dari segi falsafah dia tidak betul, karena dia sedang buat sesuatu yang dia tidak buat apa-apa. Dia bersama dengan saya. Kadang-kadang jangan bilang kita punya perkataan yang kita mau sampaikan message ini sudah cukup bagus. Tidak. Ada orang-orang yang pemikir-pemikir yang bilang sebenarnya apa yang kita mau sampaikan kepada orang soalnya tidak sampai sebenarnya, ataupun tidak sepenuhnya sampai, ataupun boleh menyampaikan message yang salah. Macam I love you, itu I love you. Yang menjelaskan tentang saya sayang kamu. Hah? Oh, dia tidak buat apa-apa itu salah. Dia buat sesuatu itu, dia buat apa itu, dia diam-diam. Tidak, dia sedang buat sesuatu, dia diam-diam. Saya buat sesuatu, saya diam-diam. Saya buat sesuatu kan? Saudaraku, maksudnya kita falsafah betul itu kan? Saudaraku, Tuhan memberitahu kita bahwa banyak hal yang kita buat. Banyak hal yang kita buat, tapi sebenarnya kita boleh menjadi tidak buat apa-apa, walaupun kita buat banyak. Atau sebaliknya, kita tidak buat apa-apa, tapi sebenarnya kita sedang menghasilkan suatu hal yang luar biasa, impact dia luar biasa. Dan Tuhan mengatakan bahwa bahagian itu adalah bahagian yang terbaik. Nah, selama ini kita pikir, kita lihat bahwa itu adalah duduk di kaki Tuhan. Si Peron tidak sabar sudah, masih perlu guna Tuhan terus yang dari cepat terus yang saya mau tahu terus betul boleh. Nanti kita lihat apa yang paling bagian terbaik. Mari kita lihat di dalam Lukas, dalam Matius, haleluya. Dalam Matius 6 ayat 33. Nah, ini semua orang paham, semua orang ingat ini. Tapi saya mau ingatkan kita lagi balik, bahwa inilah bahagian yang terbaik yang diambil, yang diterima oleh Maria, yang tidak ada pada Marta, yaitu duduk di kaki Tuhan, depend kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan apa yang Tuhan, bukan kalau Marta mungkin apa yang Tuhan buat, tapi kita semuanya melihat apa yang Tuhan Yesus telah buat kepada Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Tuhan, ini kan aspek rohani. Yang dibuat dalam situasi Marta dan Maria adalah aspek fisikal, dia sedang menyediakan makanan. Kan? Dia sedang sibuk masak di dapur. Saya mau mengajak kita untuk baca Matius 6 ini sekali lagi, balik. Yaitu berbicara tentang makan, minum. Ini yang si Maria buat, ya Marta buat ialah makan saja. Ini ialah makan, minum, pakai. Semua. Dia bilang, kamu risau tentang apa yang harus kami makan kan? Tapi Tuhan menyediakan makanan bagi burung, dia bilang, yang tidak menabur, tidak menuai. Kamu risau tentang apa yang harus saya pakai? Dia bilang itu bunga bakung, dia bilang. Saya bilang, apa itu bunga bakung? Macam saya ingat kampung pula kan, jenis bunga lain kan. Dia bilang dia punya fashion, wah indah, luar biasa. Si Salomo yang kaya pun tidak pernah berpakaian seperti itu, dia bilang. Nah, Tuhan sediakan semuanya. Sedangkan yang rumput ini, yang sekarang berkembang bunga ini, esok layu, akhirnya rusak dibakar orang saja kalau sudah kering. Tidak arti, tapi dia berpakaian luar biasa. Apalagi kita, lebih daripada burung, lebih daripada bunga ataupun rumput yang lain di padang. Siapakah di antara kamu yang susah hati, dia bilang, yang susah hati. Saya suka nih, ini macam nasihat dia, susah hati kan, boleh menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi dia cakap sini boleh menambah sehasta pada cakap kehidupan. Kalau boleh tambah, saya mau susah hati kan, boleh tambah lagi satu hasta.
Gue lagi tambah 2 hasta, 3 hasta, lagi banyak susah hati, lagi banyak lagi agamahan, ya, kebingungan dan kerisauan dan sebagainya akan menambah, tidak. Tuhan bilang kalau kesusahan itu kesusahan sehari, dia untuk sehari saja. Hari ini susah, yang sehari. Ini untuk hari ini saja. Tapi yang luar biasa, yang satu bahagia ini, ialah Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita mencari kerajaan Tuhan. Kita duduk, ketika Maria duduk di kaki Tuhan, dia sedang melihat kerajaan Tuhan. Dia sedang melihat raja sedang duduk. Buat apa kita mau sediakan makanan kepada raja yang baru sediakan makanan? Saya ulang balik kan? Buat apa kita sibuk-sibuk mau sediakan makanan kepada raja, sedangkan raja ini baru saja bagi makanan? Kalau kita lihat dalam konteks dalam Lukas tadi, 5.000 orang, dan ada sisa lagi 12 bakul. Saudaraku, ini berbicara tentang keutamaan, priority dalam pandangan saya. Bahwa pemikiran kita tertumpu kepada kerajaan Tuhan. Kerajaan maksudnya sudah established. Dia bukan suatu yang orang bilang yang baru mau dibina, maksudnya masih pembangkang, tidak. Dia sudah merentau. Kerajaan itu sudah ada, sudah wujud dan sedang bertakhta, sedang berkuasa. Amin. Bahwa pertama-tama kita pikir bahwa semua sudah provide, sudah disediakan bagi Anda dan saya, semua sudah. Kalau kita masih perlu pergi ladang, saya katakan perlu pergi ladang, pergi kerja dan sebagainya. Tapi melihat bahwa kita sudah diberkati. Saudara, saya mau masuk sedikit tentang kesaksian kepada sekitar jemaat Tuhan, karena ini saya selalu simpan dalam hati saya. Karena saya pikir ini sesuai untuk saya sampaikan kepada jemaat. Tapi saya mau cakap ini pada hari ini, yaitu terutama dalam menyambung semula pelayanan yang ada di VOB 2. Kadang-kadang saya buat keputusan yang salah. Satu peringkat kita sewa lagi di bilik yang sebelah itu. Yang sebelah itu sudah 900. Kita sewa lagi sebelah 700. Jadi 1.600 di kurang begitu. Tapi bila saya pikir balik ke belakang ini, saya tidak mencatat semua itu kita boleh bayar. Kita berhenti sana bukan karena kita tidak ada bikin bayar sewa, tapi karena PKP. Belum bersama dengan saya, sama PKP. Tapi selepas PKP itu, saya berpopulation, itu macam yang mengira-ngira. Kalau balik lagi 1.700, kalau tidak mau sewa lagi sebelah itu kurang-kurang 900. Menyusahkan. Malah ada sudah cadangan-cadangan mengatakan bahwa ini kenapa bagus kita satukan jaminan di Minaho saja. Karena tidak ada sewa. Duit kita boleh kita kumpul, kita boleh banyak buat aktivitas semuanya. Saya sudah kira-kira sebagainya. Rencana kita bukan rencana Tuhan kan? Rencana Tuhan bukan rencana kita. Saya sudah tutup kedai, sudah angkat. Ini sistem semua ini semua dari BOB 2 ini. Jangan lupa kasih bagus dalam BOB Minaho-nya itu. Ini BOB 2-nya ini. Itu berapa banyak lah yang sudah kita kasih dari sini. Sana mau tutup. Tiba-tiba saya telepon, lalu itu dia punya kedai, dia punya owner, dia bilang, dia ini kenapa kau berhenti? Kenapa kau berhenti? Terus dia bilang, kau tahu, saya ini SIB juga. Dia cakap begitu, saya ini SIB juga. Nah, kenapa kau berhenti menutup itu kedai? Tidak masalah juga kalau kau mau kasih apa itu, tidak mau lagi apa itu teruskan. Tapi saya tetap ayat yang menggunakan. Tapi itu saya nampak itu bukan dia yang bercakap. Tapi saya nampak Tuhan yang bercakap. Terus dia bilang, tidak apalah, begini, kau teruskan saja, sangat sekurang itu lagi sewa. Ini 700 ya. Jadi sekarang 700. Sewa 700. Berubah pikiran, angkat balik itu bangku yang sudah antar semua nih, banyak BOB 2-nya yang banyak bangku saja. Angkat balik berapa puluh saja, mungkin ada 30 saja kami bawa balik 30. Kita balik sana. Tapi suka di BOB 2 nih, kau banyak bangku pun duduk ke lantai juga.
Saya memang saya pukul balik di Papua, balik di Menawan. Tapi apa saya mau katakan sini adalah apabila Tuhan meletakkan priority, sebenarnya priority sudah jelas bahwa itu merugikan. Ataupun ada yang lebih baik lagi. Bila kita kumpul sama-sama, kita lebih ramai di sini, Pak. Kita boleh kumpul duit lebih banyak, kita punya persembahan dan sebagainya, tidak berlari di bayar sewa dan sebagainya. Tapi sampai sekarang saya masih rasa luar biasa. Bila kita mulai dari ini, bila awal tahun lepas kan? Bila tidak, yang balik awal tahun lepas lah di Konan lah. Awal tahun lalu. Bersatu lah kita mulai bersatu. Sudah setahun lebih. Saya pasti pikir-pikir bagaimana boleh bayar. Itu sih. Nah, saya bertahu yang terbaru ialah kita punya karan pun negatif sudah. Saya tidak percaya punya negatif. Di BOB2. Sini tidak belum bayar, nanti kita bayar. Negatif. Terlebih bayar. Tidak ada yang orang tuh bayar, saya tertahu lah. Tapi saya melihat bahwa apabila kita melihat Tuhan perbetulkan cara pikir saya bahwa ini merugikan, ini menguntungkan dan sebagainya dalam cara pikir manusia, Tuhan ubah itu. Dan saya lakukan sesuatu yang seakan-akan ditambah beban. Beli bersama dengan saya. Kalau kita lihat satu bertambah beban. Tapi Tuhan bilang priority beban itu bukan pada kos, tapi beban kita adalah pada jiwa-jiwa. Bagaimana banyak jiwa yang boleh. Malah saya suka bahwa saya tahu Tuhan bilang kalau 5 orang saja di tangan yang di Sodom, Tuhan akan selamatkan kota itu. Kalau kemudian itu priority jiwa itu. Dan Tuhan mengatakan lagi tentang priority keutamaan ini. Dia katakan bahwa jikalau kamu tidak guna kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawa. Satu jiwa ini. Jadi Tuhan bilang ini bukan pasal duit, pasal jiwa. Saya bilang bercanda kalau si keluarga si Deacon Petrus saja yang kami layani. Tuhan bilang bukan Deacon Petrus. Kamu punya keluarga saja pun sana pun dia bilang saya tak masih berkah. Jadi saudaraku ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam saya secara pribadi. Dan saya percaya memberi berkat kepada kita semua di sini. Coba Tuhan dan saya sampaikan pada hari ini. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan maksudnya ialah pikiran kita, fokus kita pada kerajaan Allah. Dan yang kedua yaitu kebenarannya. Ini saudara, jika banyak hal yang perlu kita gunakan untuk iman kita. Saya beriman untuk kesembuhan, saya beriman untuk umur panjang, saya beriman untuk saya punya ekonomi tetap kukuh, saya beriman kepada masa depan saya dapat pekerjaan, saya beriman kepada masa depan saya ada suami atau istri yang baik, yang seperti yang beriman penonton cakap tadi. Haleluya. Nah, tapi Tuhan mengatakan sebanyak ini satu yang perlu, bagian paling utama, yaitu iman kita kepada kebenarannya. Bahwa saya benar bukan karena saya benar karena anugerah kebenarannya. Saya menerima kebenaran Yesus dalam diri saya. Amen. Sekarang si Denver, si Veron sama si Hein, SPM. Apa prioritas utama? Kamu orang benar. Iman percaya kamu bahwa kamu orang benar dan orang benar diberkati. Karena doang di SPM saya cakap sama doang di SPM. Kalau mau lihat dari sudut sudut banyak kegangahan, banyak cabaran, banyak kebangkalan. Itu halangan kan tidak smooth lah masuk. Tidak sangkut di sini begitu, anak-anak begitu, saudaraku. Tetapi ingat ini, dan kamu sibuk untuk menyelesaikan itu. Tuhan katakan, mata, kamu sibuk dengan banyak hal. Pelajaranlah, pekerjaanlah, tanamanlah, IDMI lah. Nah, saya sama si Erwin jangan tahu nih masih kebun. Masa depan lah. Kan? Hanya satu saja perlu dan Maria memilikinya. Dan itu ini saya mau beritahu kamu, tidak akan diambil daripadanya. Itu maksudnya apa?
carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak akan diambil dari kita. Inilah kualiti yang kita perlu pada wanita dan pada laki-laki. Kasih karunia dan sakalu, kesetiaan dan kebijaksanaan, hesed dan wisdom. Dan itu adalah kebenarannya yang ada pada Yesus Kristus. Yang lain, firman Tuhan mengatakan akan ditambahkan kepada Anda dan saya. Saya mau mengajak saudara pada hari ini. Saya beritahu diri saya. Saya sibuk ini. Saya sebenarnya banyak dalam sebagai seorang bapak, seorang guru, seorang laki-laki, seorang suami, seorang petani juga sedikit-sedikit, peternak sedikit-sedikit. Saya banyak perancangan. Tapi Tuhan bilang waktu saya sedang kasih makan ayam, Tuhan bilang, Denny, apa yang kau buat semua ini? Kau sibuk dalam banyak hal. Sebenarnya ini semua saya boleh take care, saya boleh urus semua ini. Yang penting adalah carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Tuhan saya bilang, apa yang harus saya cakap? Apa yang harus saya buat? Iman, percaya bahwa kamu tetap orang benar walaupun kamu tidak sempurna. Percaya bahwa kamu adalah orang benar walaupun kamu bukanlah seorang murid, seorang anak, seorang pekerja, seorang bapak, seorang suami atau seorang istri yang baik. Karena memang benar, tidak seorang pun yang baik. So, mengapa Yesus mati untuk Anda dan saya? Tapi percaya ini, jangan biar Yesus menjadi orang bilang yang agak-agak membimbangkan Anda, menyusahkan Anda, menyimpan Anda, pikiran Anda lari sana, pusing-pusing sana. Duduk diam dan lihat Yesus. Amin. Saya suka nih Joseph Priest punya katakan dia begini. Look out there to the world and be distressed. Stress kan. Kemudian look at yourself and be distressed kan, ya? Distress maksudnya sadar kan? Kalau lu tengok di dunia sana menjadi bimbang, menjadi penuh tekanan. Lihat diri kita lagi lah penuh dengan kebimbangan. Karena kita lihat kita tidak boleh buat apa-apa karena terbatas, kita sudah gagal, kita urusan yang salah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, look at Jesus and be at rest. Tengok pada Yesus dan jadilah tenang. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenaran. Amin. Kalau saya mau simpulkan, saya ini harus jadi. Boleh bersama dengan saya. Yaitu lihat bahwa diri Anda adalah orang benar. Kebenaran yang kita terima sebagai anugerah karena salib Yesus Kristus. Amin. Kamu orang benar, itu saja. Jadi kalau saya orang benar, jadi apa? Orang benar memiliki semuanya. Tidak ada halangan bagi Tuhan untuk memberkati Anda. Tidak ada barrier ataupun penghadang untuk Anda melihat berlaku keajaiban dalam hidup Anda. Amin. Tidak ada halangan. Kamu hidup dalam damai dengan Allah. Kita ada keberanian masuk dalam kasih karunia Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, bukannya kemurahan, tapi menerima kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Saya mau kita excited dalam keadaan yang macam jemaat kita begini-gini. Sudah kita jangan. Saya lebih suka satu orang saja jemaat sini. Itu mungkin saya seorang. Kalau dia adalah jemaat yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia bilang ramai jemaat tapi yang bergantung pada kekuatan, ataupun yang masih lagi rasa bahwa saya perlu Tuhan, tapi saya ada bagian saya. Saudaraku, saya mau kita excited, saya mau kita berani, saya mau kita penuh ekspektasi dan berani bertanya dan minta dengan Tuhan. Dan itu doa. Tuhan, kau bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya tahu kebenaran adalah anugerah. Dan anugerah itu saya terima ialah kebenaran saya orang benar. Jadi orang benar Tuhan mengatakan diberkati. Saya mau tanya Tuhan,
Macam mana saya boleh lihat itu berkat? Mungkin sudah diberkati tapi tidak nampak ya. Tapi mungkin Tuhan mau kasih tangible, dia mau kasih kamu nampak. Mungkin dalam bentuk material, dalam bentuk fisikal. Tuhan mau kamu nampak dalam bentuk material dan sebagainya. Amin. Minta. Malah kalau boleh, Tuhan hari ini orang benar baru bangun. Apa yang kamu buat lagi untuk hari ini? Haleluya. Numpuk aku. Apalagi mujizat yang Tuhan mau tunjukkan kepada kami. Apalagi berkat yang mengalir. Kalau ada halangan atau ada cabaran dan sebagainya, kita katakan bahwa saya adalah orang benar. Nah ini saya sudah masuk ke bagian terakhir sampai pada pagi hari. Bagaimana jika saya gagal? Ya kok gimana kalau kamu gagal? Gagal banyak aspek ini. Gagal dari segi dosa. Memang kita masih melakukan dosa. Kamu tahu, boleh bersama dengan saya. Kita masih melakukan dosa, tapi tidak ada efek itu dosa pada Anda dan saya lagi. Maksudnya saya masih boleh nasihat kamu jangan berdosa, karena tidak ada efek untuk Anda dan saya lagi, tapi ada efek langsung untuk tubuh dan juga sosial kamu. Boleh bersama dengan saya. Di mata Tuhan kamu sudah oke, tapi itu ada efek pada diri kamu. Jadi saya boleh nasihat kamu jangan, tapi itu tidak ada kesan sudah. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat yang lebih dalam lagi, berani percaya melangkah lebih dalam lagi bahwa jika saya dalam Tuhan, saya damai dengan Tuhan, walaupun saya gagal, itu tidak memberi kesan pada saya. Tapi bukan dari segi pemikiran yang negatif. Oleh itu bolehlah buat apa saja. Itu yang selalu orang harus risau. Tapi saya percaya jika kita melihat dengan benar bagaimana kasih karunia itu bekerja dan memperlihatkan kepada kita dengan penuh pengorbanan dan kasih Kristus di kayu salib untuk memberikan kepada Anda yang tidak layak terima ini, itu bukan satu alasan, itu bukan motivasi. Tapi sebaliknya kita akan melakukan hal yang luar biasa, dan siapa yang luar biasa adalah buah-buah roh. Masih ingat lagi satu peristiwa dalam Alkitab ketika Petrus memberitahu kepada Tuhan Yesus sendiri, ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan ditangkap, disalibkan, dia akan dibunuh. Petrus bangkit dengan semangat yang luar biasa. Dia katakan begini, Tuhan itu tidak akan berlaku dengan kamu. Saya akan mempertahankan kamu. Ini versi saya sendiri ya. Dan jikalaupun kau akan tangkap, saya akan ikut sama-sama. Terus Tuhan Yesus bilang, Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Mari kita lihat itu dalam Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Dalam ayat 1, Yesus mengingatkan dan memberitahu Petrus tentang suatu hal yang akan terjadi. Dan dia tahu Petrus akan menyangkal. Dia beritahu kan, sebelum yang berkokok kau sudah menyangkal, kau tidak gagal, dia akan gagal. Tuhan Yesus bilang, Simon, ayat 31. Lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk kamu. Ini yang luar biasa. Saya mau kita ambil ini. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya iman pun jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah hisap, kuatkanlah saudaraku. Dia tidak katakan aku berdoa supaya engkau tidak gagal. Tidak. Saya berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Tidak. Tapi dia bilang saya berdoa supaya imanmu tidak gugur. Walaupun tubuh perbuatanmu sudah gagal, tapi imanmu jangan gugur. Dalam bahasa Inggris saya katakan begini, but I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, kalau sudah bertobat, strengthen thy brethren. Kalau kamu sudah kuat, kamu sudah bertobat, kuatkanlah saudaramu. Tuhan Yesus sudah berdoa bahwa memang kita ada cabaran, kita kadang-kadang gagal, tetapi Tuhan mengatakan, dan doa Tuhan adalah supaya iman kita tidak akan gagal. Lalu penutup berdoa, oh haleluya, puji Tuhan, amin. Doa orang benar besar kuasanya. Ini bukan penutup, bukan orang Kristen, orang benar lagi itu luar biasa. Paulus sudah kan. Ini Yesus yang berdoa. Mengapa saya yang sangat yakin, jikalau Petrus
yang memiliki karakter sedemikian rupa, cakap dulu, pikir kemudian, buat belum tentu. Memang tidak tentu pun, dia tidak buat. Saya akan mati bersama dia. Di mana ada 3 kali dia sangkal Yesus, kan? Tadi berdoa supaya iman dia tidak dulu. Sampai Petrus, mengapa Petrus di antara seorang antara murid Yesus yang bekerja melayani luar biasa. Terus kita bilang kita harus menjadi Petrus, kuat bekerja, kuat melayani Tuhan sampai mati syahid. Kita ajar seperti itu. Tapi kita tidak tahu sebalik kenapa dia sanggup mati syahid. Adalah karena Yesus telah mendoakan dia supaya iman dia jangan gugur walaupun dia jatuh dalam dosa. Saudaraku, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, merangkumi dalam aspek itu. Walaupun kita gagal, ingat Yesus telah berdoa untuk anak dan saya. Kita telah bermula dengan kemenangan. Walaupun dalam pikiran kita jatuh bangun, di mata Tuhan kita tetap kuat. Tuhan telah berdoa dan doanya dikabulkan dan dijawab Tuhan. Nah, saya berdoa pada hari ini. Mungkin saya imitate apa yang Tuhan Yesus cakap, tapi saya percaya karena Yesus telah mendoakan lebih dahulu untuk Petrus bahwa jemaat Tuhan, saya biologi muda-mudi. Nah, kami yang dewasa ini yang masih muda, haleluya, amin, haleluya, untuk tidak akan pernah gugur iman kita. Kita tetap berani mengatakan bahwa saya adalah orang benar. Kebenarannya kita cari kebenarannya, bukan kebenaran saya. Kalau iblis mau cari itu bilang, cari kebenaran kau, mana kau benar? Tidak, saya mencari kerjaan Allah dan kebenaran dia. Kebenaran dia, kebenaran saya. Kebenaran Yesus, kebenaran saya. Karena kematian Kristus, kematian saya. Tuhan Yesus telah memulihkan kita dengan kemenangan. Dan kita akan terus mengalami kemenangan ini sampai kesudahan. Amin. Bukan supaya saya menang, tidak. Tapi saya bermula dengan kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.